memang mudah diucapkan, tapi susah didapatkan. Ya memang dari yang di atas gue ketemu yang bener-bener gue sih udah gak akan pacaran lagi, udah kawin. Gue bilang gue mau akan bilang gue langsung aja tiba-tiba kawin gitu aja. Tentang perempuan, wow, tidak sedikit yang mendekati Agus. Ia artis terkenal dengan harta benda sudah dimilikinya. Kalau asal tunjuk saja, dari dulu Agus juga bisa memperolehnya. Bukannya susah, sebenarnya gampang aja. Banyak yang ya. Makin sibuk saja hari-hari Lucy, ini artinya ia lebih suka untuk tidak punya anak dulu. Belum, emang bukan kita nolak sih, tapi kita ngejaga gitu loh. Dan kalaupun seandainya, jadi gini, gue sama Mas Yose saat ini sedang ribet-ribetnya pekerjaan, dan kita kepengen banget bisa fokus di sini. Terus ditambah lagi, ditambah pacaran, hubungan kita tuh nggak sampai 2 tahun gitu loh, belum ada 2 tahun. Jadi kayaknya masih butuh banyak penyesuaian di sana sini, terus masih butuh bisa sama-sama berdua terus gitu. Jadi kayaknya yang lebih mendekatkan emosi satu sama lain tuh penting banget gitu loh. Jadi jangan sampai masalah yang ini belum selesai terus timbul lagi ada urusan anak gitu. Jadi mendingan ini settle down dulu, baru nanti ada anak gitu. Tapi kita nggak, kalau seandainya emang dikasih sekarang ya alhamdulillah, kita terima aja, tidak menolak. Lucy tanpa Ebitri nyatanya tidak kurang sibuk. Lepas dari grupnya yang terkenal itu, Lucy berusaha membuktikan ia tetap bisa eksis. Album perdananya yang sedang dalam proses pengerjaan menjadi taruhan eksistensinya sebagai penyanyi selepas dari Ebitri. Gue pengen masyarakat ngelihatnya tuh, gue tidak mengharapkan mereka melihat gue menjadi Lucy yang baru karena tidak mungkin gitu ya, gue begini-begini aja gitu. Cuman paling nggak mereka bisa melihat bahwa sendiri ataupun bertiga gue masih tetap bisa berkarya gitu. Pemirsa, cepatlah kembali duduk ke kursi Anda karena saya mempunyai sebuah tips dari Waljina, yaitu bagaimana menjaga agar suara Anda tetap bagus. Saya tidak minum es, tidak makan yang goreng-gorengan, dan saya selalu kemana-mana membawa kencur sama jahe. Jangan langgar pantangan itu. Kalau minum es saja sedikit aja sudah langsung pilek gitu. Ya, jadi kita memang hati-hati sekali. Di usianya yang kini 55 tahun, Waljina tetap terkenal dengan suara keroncongnya. Ia disiplin menjaga suaranya dengan cara sederhana tapi manjur. Itu warisan dari ibunya. Dari mandi pun juga diberi diberi supaya mandi yang baik itu bagaimana gitu. Sampai segitu detail ya Bu ya? Iya, makanya awet muda ya. Waljina tidak hanya menguasai musik keroncong, ia juga mau kalau disuruh congdut alias keroncong dangdut. Tidak kurang Chrisye pernah mengajaknya berduet. Mengenai kerjasamanya dengan para penyanyi pop, Waljina punya sebuah obsesi yang semoga bisa terlaksana dalam waktu dekat ini. Saya kepingin sama Gigi. Saya punya lagu rock Jawa. Nanti kalau dinyanyikan berduet nanti bersama mungkin bagus nanti ya. Saya saya kepingin sama Gigi. Nah, itu kan anak saya ya, anak saya. Itu kan lucu. Kenapa mesti Gigi Bu? Enggak misalnya Slank atau Dewa atau siapa gitu Bu? Saya belum pernah ya kan sama Slank, sekarang itu saya senang sama Gigi. Pemirsa, Anda akan saya ajak beralih ke Shanty. Pembawa acara ini sedang berjuang untuk eksistensinya sebagai penyanyi. Album yang pertama telah lama beredar. Laku atau tidak, Shanty kurang tahu. Meramalkan nggak bahwa album kamu tuh tiba-tiba akan jadi sangat sukses? Hah? Nggak berani. Nggak. Pengen sih tapi nggak berani. Dalam video klipnya penonton menyaksikan Shanty berpenampilan sangat santun. Kalau yang aku pikir sih ya, mereka kaget gitu loh, yang biasanya Shanty yang gimana sih yang ya wujudnya begini gitu, tiba-tiba dengan gaun yang bercinta-cintaan gitu. Tapi itu kan karena kepentok puasa, jadi mau digeber aslinya si Shanty ini sekarang gitu dengan klip yang kedua gitu. Maka akan dibuatlah video klip kedua tetap dengan sutradara Dimas Jayadiningrat sang kekasih. Ini kayak gini setelannya, got gitu, makanya lebih kelihatan aslinya gitu. Makin bertambah terkenal Shanty, tentu saja ia semenjak ia menjadi penyanyi beberapa bulan yang lalu. Bukan maksud menyombongkan diri atau menggeerkan diri, tapi waktu setelah album keluar nggak lama terus ke Bali. Nah itu gue ke Tanah Lot nggak bisa gerak tuh masih sana. Iya bener-bener terus yang lucunya ada tukang Polaroid gitu ya. Pas gue sama Jai datang ke sana, sepi-sepi aja dia gitu, nggak ada jawab dia.
Pas kita nongkrong sana tiba-tiba ada yang mau foto bareng tapi nggak bawa kamera. Duh laku berat loh mas. Sampai aku mau pergi dia yang tahan nggak boleh pergi. Kayaknya pikir wah rezeki gue jangan pergi nih kayaknya nih. Maksudnya gue celetukin 10% buat gue bilang gitu, gile. Betulkah kamu makin terkenal, Shanti? Macam-macam kayak misalnya tiba-tiba lagi jalan gitu sering sih di Bali ya mungkin karena orang kan jalan kaki di sana ya. Tiba-tiba ada yang lari cuman pengen megang kuping terus cabut lagi udah gitu doang aneh-aneh aja ya makanya. Enggak kalau di Jakarta nggak terlalu ya mungkin juga kan penyanyi apa segala macam berseliweran di sini gitu jadi orang kalau ngeliat juga udah nggak heran lagi gitu. Februari nanti, Shanti mulai mempromosikan albumnya lagi. Sebagai penyanyi pemula, ia memang harus bekerja keras. Kemarin kan baru lewat radio doang ya, nah sekarang pengen manggung, pengen nyanyi. Tampil di panggung, Shanti berharap bisa diiringi band yang memadai. Pengennya sih band, siapa yang gak mau band, ya masih waktu Reza nyanyi juga pakai band, bandnya solid banget lagi, terus Krisdayanti nyanyi juga bandnya solid banget, siapa yang gak mau kayak mereka gitu, cuman kan aduh dana promo kecipirit dari mana, tapi gue punya syarat kalau misalnya gue jalan nyanyi manggung itu harus pakai dancer gitu loh, karena kan konsepnya dance gitu, kalau misalnya dance jingkrak-jingkrak sendiri gak rame amat gitu, ya udah jadinya harus pakai dancer. Pemirsa, berikut ini tentang anggota Elva Singers yang belum mendapatkan jodoh. Dialah Agus Wisman. Sedangkan yang lain, Yana Yulio, Titi Dwi Jayati, dan Uci sudah berumah tangga. Bahkan Uci perutnya sedang membesar. Dan Lita Zen beberapa bulan lagi berencana untuk menikah. Mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan pertengahan tahun mungkin sekitar bulan Juli. Persiapan calonnya udah ada dong. Asik. Oh enggak, sekarang udah ada. Titik-titiknya udah diisi sekarang. Aha. Sayang sekali ternyata bukan Agus jodoh saya. Yang dulu Fata Morgana. Itulah rencana pernikahan Lita Zen dengan kakak kandung Nico Siahaan. Tinggallah Agus Wisman dari kelima personil Elva Singers yang masih sendirian. Bahkan tanda-tanda punya pacar pun belum kelihatan. Apakah teman-temannya tidak membantu? Oh, mereka sampai bosan mendorong-dorong Agus. Aduh, sebenarnya nggak usah didorong ya. Jadi sebenarnya tuh Agus sebenarnya lebih sering curhatnya sama gue gitu loh. Bukan curhat artinya berkomunikasi, tukar pikiran gitu. Jadi kesimpulan saya adalah sebenarnya dari hatinya dia itu sudah sangat berniat sekali. Udah pengen banget, istilahnya udah ngebet gitu ya. Udah ada ngebet. Terus calon juga udah berganti-ganti beberapa kali. Tapi ya begitulah, Agus tidak pernah terlihat pacaran serius. Kalau dia sih langsung aja, ada kenalin. Cuma pernah konsultasi sama gue tentang, gimana sih pesta kawin? Kawin memang mudah diucapkan, tapi susah didapatkan. Ya memang dari yang di atas gue ketemu yang bener-bener, gue sih udah gak akan pacaran lagi, udah kawin. Gue bilang gue mau akan bilang gue langsung aja tiba-tiba kawin gitu aja. Tentang perempuan, wow, tidak sedikit yang mendekati Agus. Ia artis terkenal dengan harta benda sudah dimilikinya. Kalau asal tunjuk saja, dari dulu Agus juga bisa memperolehnya. Bukannya susah, sebenarnya gampang aja. Banyak yang ya benar yang bang namanya telepon dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga nggak tiba-tiba ujung. Oke, kita dibuka nih tamu-tamu diseleksi gitu satu, nggak mungkin kan. Nah jadi sekarang mesti benar-benar pendekatan terus ngertiin juga kegiatan saya sekarang dan lain sebagainya. Apalagi saya udah sangat matang udah busuk kan. Rumah sudah siap ya, tinggal isinya, tinggal ibu rumah tangganya belum. Penyanyi-penyanyi Elva Singers mereka terkenal akrab satu sama lain. Sampai-sampai Yana Yulio dulu pernah digosipkan punya affair dengan Lita Zen. Dulu saya dengan Kang Yana dulu zaman Emosi Jiwa pernah digosipin, tapi kita sih nggak merasa terganggu ya. Pemirsa, siapakah artis kita yang berbadan indah ini? Semoga Anda sepakat kalau saya menyebut salah satunya adalah Reza Artamevia Adriana Eka Suci. Kita lihat istri Ajima Said yang baru saja melahirkan anak pertamanya ini sedang membuat video klip. Reza muncul seperti ini untuk video klipnya yang terbaru. Penampilan memang sangat penting baginya. Ia selalu berusaha untuk tidak membosankan. Kelihatan berubah nggak? Ya udah gitu aja pokoknya karena memang kepengen lain aja, bosan juga kan gitu. Terus kepengen tampil yang lebih fresh gitu, yang lebih santai. Bukan santai sih maksudnya ya lebih dinamis lah tampilnya gitu.
Reza tahu dirinya sendiri. Dia pula yang merancang untuk berpenampilan seperti ini. Bahwa penampilan Reza enak dilihat memang diakui oleh banyak orang. Tidak sedikit yang lantas ingin seperti dirinya. Banyak yang bilang, tapi gue nggak mau GR nih. Banyak yang bilang gitu ya. Makanya kenapa saya pikir, ya saya merasa senang, saya merasa bangga karena saya anggap saya bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang lain, kepada wanita yang lain gitu ya. Jadinya suatu kebanggaan tersendiri buat saya. Terus kalau sekarang siapa tahu bisa memberikan inspirasi lagi.